pemberantasan korupsi tidak ada tindakan sewenang-wenang. Coba mari kita berdebat, di mana tindakan sewenang-wenang yang akan muncul dari RUU ini? Kalau mau pakai usul pemerintah tinggal dibahas, yang disetujui bagian mana, yang tidak disetujui bagian mana. Itu saya mungkin agak percaya. Aset bagi pelaku koruptor amat sangat menakutkan sekali. Karena para koruptor pasti akan menghadang undang-undang perampasan aset, di mana hasil jeripayah mereka selama melakukan itu, dalam tanda kutip, ya, akan habis. Kalau perlu, kalau menurut saya, mohon maaf, kalau ini harus benar-benar dimiskinkan orang-orang seperti ini. Karena amat sangat berbahaya bagi negara kita, saudaraku. Undang-undang perampasan aset kenapa ada tarik ulur? Ya, seperti itu. Mohon maaf. Mari kita simak, saudaraku. Kalau mau pakai usul pemerintah tinggal dibahas, yang disetujui bagian mana, yang tidak disetujui bagian mana. Itu saya mungkin agak percaya bisa selesai tahun ini, dan itu tidak terburu-buru karena sudah lama. Dan orang banyak yang kadangkala yang tidak setuju dengan RUU ini, mereka tidak pernah baca RUU-nya sebenarnya. Tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Kalau orang-orang biasa, aktivis gerakan penegakan hukum pasti paham bahwa ini RUU ini bagus untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada tindakan sewenang-wenang. Coba mari kita berdebat, di mana tindakan sewenang-wenang yang akan muncul dari RUU ini. Ada yang berkampanye hati-hati, undang-undang perampasan aset itu besarnya, tebalnya 300 halaman. Anda belum baca, jangan setuju dulu. Nah, saya yang ikut buat kok itu hanya 42 halaman, itu sudah termasuk penjelasannya ya 15 halaman. Jadi undang-undang itu hanya 68 pasal. Itu 68 pasal ya, itu salah satu yang ditakutkan adalah ada pelanggaran HAM nanti di situ, Prof. Nggak ada, karena Undang-Undang perampasan aset itu dilakukan perampasan terhadap harta-harta yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau diduga akan digunakan untuk tindak pidana, gitu. Dan itu ada prosedurnya. Ada pemidanaan terlebih dahulu, Prof. Meskipun tanpa ada pemidanaan. Tanpa ada pemidanaan lebih dulu. Jadi kalau dalam kasus perampasan aset itu ada dua prosedur hukum. Satu, proses pidananya jalan. Tapi proses pidana itu kan tidak bisa cepat ya. Kadangkala orangnya lari. Kalau ada perampasan aset sebelum orangnya ketangkap kan tidak bisa dirampas asetnya. Kadangkala dalam proses pidana barang itu sudah dikonversi menjadi milik orang lain, menjadi milik diri sendiri. Itu tidak bisa diambil kalau tidak ada undang-undang perampasan aset. Padahal tindak pidananya jelas. Atau kasus yang terbaru, ada orang nih nyerahkan uang ke Kejaksaan Agung dalam kasus BTS Kominfo 27 miliar. Ini sekarang nggak jelas ini uang perkara apa, iya kan? Nah, kalau ada begitu rampas dulu lalu cari pelakunya, gitu kan bisa. Nah, jadi tidak ada 300 halaman itu tidak ada. Kita bisa diskusi ini hanya dalam 1 jam kalau untuk materinya, gitu. Lalu mana yang disetujui, mana yang berbahaya, mana tidak, itu bisa dibahas bersama-sama dalam waktu beberapa hari. Kalau mau pakai yang dari pemerintah, gitu. Jadi idealnya mekanismenya lewat pemerintah bisa diselesaikan hanya dalam beberapa hari ya, Prof ya. Baik. Mereka sangat ketakutan sekali. Karena hasil jeripayah mereka akan habis, ya. Sebelum dipecat oleh Megawati, Bambang Pasyul secara terang-terangan ngomong soal pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset di rapat sidang DPR RI. Apa yang dikatakan Bambang Pacul? Simak video ini, jangan lupa like, follow, share untuk fakta terbaru. Melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Republik di sini ini gampang, Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing.
Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti siap. Ini laksanakan, Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saja. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama tuh. Ayo. Itu kira-kira, Pak. Mahfud. Mungkin perampasan aset ini menjadi ganjalan bagi para pelaku koruptor sehingga menakutkan, apalagi ada dibumbui dengan kata-kata yang luar biasa. Ya. Saudaraku dirahmati Allah, dukung terus channel Mitra TV sebagai pengganti channel lama, di mana channel lama yang sudah di take down. Ya. Saya mohon dukungan saudaraku bahwasanya undang-undang perampasan aset ini memang wajib ya, wajib bagi kita untuk menyuarakan agar benar-benar terjadi. Kalau mereka takut ya atas pelanggaran HAM atau apa-apa, itu hanya alibi mereka. Menurut Pak Mahfud MD, ini tidak ada pelanggaran HAM ya, karena akan diteliti lebih lanjut tentang tindak pidana korupsi. Nah, kalau mereka tidak korupsi, ngapain menghambat? Ya. Mereka menghambat karena mereka melakukan korupsi. Ya. Seharusnya. Nah, kalau bagi saudaraku semua pasti paham kenapa undang-undang perampasan aset ini begitu lama, ya, sulit untuk diterapkan. Dengan alasan bla bla bla, padahal yang mereka sendirilah yang bikin alasan itu untuk menghambat. Nah, jangan dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM, ya, ini tidak akan tersangkut. Ya. Karena hasil rampasan ini amat sangat berharga sekali, berguna sekali bagi bangsa. Kalau menurut saya bukan dirampas saja, tetapi mohon maaf, ya, kalau perlu dimiskinkan. Dimiskinkan supaya apa? Supaya jera mereka. Setuju tidak? Undang-undang perampasan aset, ya, undang-undang perampasan aset diterapkan di Indonesia. Ini sejak zaman Jokowi. Akan tetapi mereka ketakutan. Alasannya apa? Alasannya kepada big boss partainya. Ada apa ini? Ada apa? Hanya tinggal menerapkan saja. Tetapi izin dulu ke bos-bos partai ini. Luar biasa. Berarti ada konspirasi dalam pelaku-pelaku korupsi. Sehingga mereka saling menutupi, saling melindungi. Ya mohon maaf saudaraku yang dirahmati Allah. Tetapi ya seperti itulah. Terima kasih saudaraku yang sudah sudi mendukung channel Mitra TV. Dukung terus channel Mitra TV. Tulis di kolom komentar sebagai bahan edukasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.